Oke, halo teman-teman dari Code with Arkas. Video kali ini kita akan belajar mengenai provider di Flutter ya. Provider itu adalah salah satu state management yang cukup populer dan cukup sederhana. Nah, nanti aplikasi yang akan kita buat dari yang dengan provider itu nanti kurang lebih kayak gini. Oke, jadi ada list nanti di sini. Kemudian kita bisa nambah misalkan ini satu lagi. Oke. Nah, di sini sudah masuk, kita juga bisa hapus. Oke. Sesimpel itu. Gimana caranya? Yuk kita belajar. Oke, yang pertama buat project dulu, kita kasih nama belajar provider ya. Nah, supaya rapi kita buat dulu 3 folder. Yang pertama adalah models, yang kedua adalah providers, dan yang ketiga adalah screen, atau saya lebih suka pakai page ya. Oke, sekarang kita buat modelnya dulu. Kita pakai nama node aja ya, node model.dart. Oke, kita buat kelasnya namanya nodes, isinya 2 parameter aja, judul atau kita bahasa Inggris saja ya, string title, yang kedua string description. Oke, kenapa masih merah? Karena kita belum buat konstruktornya. Kita buat dulu konstruktornya, nodes this.title dan this.description. Oke, modelnya sudah selesai, sesimpel itu. Kita close. Sekarang kita buat providernya. Nah, sebelum buat provider, jangan lupa kita tambahkan dulu di pubspec YAML ya. Di sini masih belum ada provider. Kalau saya lebih suka pakai terminal, lebih keren. Flutter pub add provider. Tapi teman-teman kalau langsung nambahkan di sini juga sama aja. Ini langsung keluar provider, sama aja kok. Kalau sudah, kita clear. Sudah masuk ya providernya. Sekarang kita buat provider, file providernya. Kita kasih nama node provider.dart. Oke, kita buat kelasnya lagi, node provider with change notifier. Oke, sudah, kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita buat list dari node-nya. Ini nama modelnya. Nah, ini sudah masuk ke modelnya. Saya nggak suka gini. Nah, oke. Wait. Nama modelnya node ya. Nodes. Oke. List nodes, ini nama, ini private ya. Ini nodes sama dengan kita deklarasikan sebagai array. Terus kemudian kita buat getternya. Getter ini wajib nodes get nodes. Nah, ini kita return nodes. Nah, kenapa kayak gini? Ya, dari rumusnya kayak gini ya. Jadi, pertama deklarasi variabelnya dulu sebagai array, terus kemudian dibuat getternya. Oke, kalau sudah sekarang, nah ini tadi kan kalau Anda lihat aplikasinya itu kan bisa nambah, bisa ngapus. Sekarang kita buat dulu functionnya ya untuk nambah dan untuk ngapus. Add nodes, yaitu ada 2 parameter. Yang pertama tadi apa? Judul atau title.
yang kedua deskripsi. Oke, terus kemudian kita deklarasi dulu. Nah, ini untuk mempermudah aja. Typo. Nah, ini untuk meringkas aja supaya jadi satu variabel. Terus kemudian kita tambahkan di variabel private-nya tadi nodes.add itu ini nodes-nya. Nah, sudah. Kalau sudah, jangan lupa di provider itu ada namanya notify listener. Ini kayak ketok palunya supaya provider itu bisa update, bisa tahu juga ada perubahannya. Kemudian kita buat yang hapusnya, del nodes. Nah, kalau del nodes ini saya lebih suka pakai modelnya ya, nodes ya. Terus di sini nodes.remove modelnya, nodes gini. Nah, terus jangan lupa notify listener lagi. Oke, sudah, providernya kita sudah buat filenya ya, ini file providernya. Model dan provider sudah. Sekarang kita ke homepage-nya. Homepage.dart. Oke, kita buat stateless. Ini kita kasih scaffold ya. Kalau nggak kasih scaffold nanti hitam putih ya, hitam merah. Ini ada body. Bentar, kita kasih teks dulu. Homepage. Oke, saya nggak suka garis-garis biru ini. Saya mau hapus itu di sini. Saya komen. Oke, garis birunya sudah hilang. Nah, sekarang kita coba dulu ya, apakah ini jalan. Tadi kan kita sudah buat model dan providernya. Apakah ada error? Nah, oh ya, kita setting main-nya dulu ya. Ini saya nggak pakai ini ke homepage ya. Jadi kan kita buat homepage yang nggak ada parameternya. Kita panggil dari sini. Oke, terus yang stateful-nya kita buang karena nggak pakai memang. Oke, sudah. Sekarang kita running dulu ya. Ini oke di iPhone. Oke, sudah selesai. Oke, teksnya di sini ya. Kita rapikan dulu. Kita taruh center. Tapi sudah jalan. Oke, nice. Nah, sekarang kita mau buat tombol plus di sini tadi ya untuk action buttonnya. Kita masuk ke sini ya, bener ya, floating action button ya, ini terus childnya kita kasih icons add. Oke, jadinya seperti apa? Nah, ini sudah benar. Kalau kita klik nggak akan kejadian apa-apa karena belum kita setting on press-nya. Oke, kita mau pakai halaman baru, itu namanya add page.dart. Kita buat stateless juga, add page. Ini scaffold. Oke, kita kasih app bar supaya bisa balik. Kalau nggak pakai app bar pun ya sebenarnya bisa balik juga sih, cuman lebih simpel pakai app bar. Oke, bodinya kita kasih kolom aja. Ini ada teks yang isinya title gini ya. Terus ada text field.
text fieldnya decoration, input decoration, terus kemudian bordernya outline input border. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita set di sini ke navigator push, ini material page route konteks ya, ini hafalan ya. Kalau tiap hari ngoding Flutter pasti hafal nanti. Ini namanya add page tadi ya. Oke, karena sudah pasangannya gitu, selalu kayak gitu. Kita klik add page. Sudah, sekarang kita klik. Nah, ini sudah, kita masuk ke halaman add page. Kita kasih judul aja ya. Title-nya add page gini ya. Nah, terus center title-nya true supaya di tengah. Ini kalau di iOS, iPhone nggak kelihatan, kalau di Android baru kelihatan karena defaultnya nggak di center di judulnya. Oke, ini ada title tapi kok jelek. Kita butuh dua sebenarnya ya, title dan deskripsi gini ya. Saya mau ada paddingnya dulu. Kita bisa kasih padding 10. Oke, nice. Terus kemudian tulisannya ini kan description ya. Nah, ini saya mau buat rata kiri ke kiri ya. Itu di sini cross axis alignment dot start. Nah, oke. Terus kotaknya, text fieldnya, title dan judul description ini terlalu dekat, kita kasih space ya. Itu bisa di size box. Height-nya kita kasih 10. Oke, kalau 15 lebih oke ya. Nah, sekarang ini sudah, sekarang kita butuh satu tombol button. Kita kasih jarak lagi. Nah, ini elevated button. Nah, ini ada on press, ada childnya. Oke, childnya kita kasih teks aja ya, buat yang simple aja. Kita kasih nama add gini ya. Oke, sudah. Oke, tapi ini di sebelah kiri. Kita mau tambahi center supaya di tengah. Oke, kita save. Oke, lebih nice. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara membaca teks yang di dalamnya ini, yang kita inputkan ini nanti. Bagaimana? Kita butuh namanya text controller. Itu kita bisa set di sini. Text controller kita deklarasikan dulu ya. Ini judul ya, sama dengan text controller. Oke, sesimpel ini. Wait, kenapa ini kok merah? Undefined. Oke. Kenapa ini? Text controller. Oh, sorry, text editing controller ya. Nah, judul sama dengan text editing controller. Ya. Oke. Kita copy. Ini description. Nah, ini kita sudah punya dua variabel yang
dengan tipe text editing controller. Sekarang masukkannya gimana? Kita masukkan ke text fieldnya, ada namanya controller. Nah, ini judul, terus kemudian kalau yang ini deskripsi. Iya, deskripsi. Oh, kok satunya Inggris, satunya Indonesia. Deskripsi, gini aja. Oke, kalau sudah, kita cek dulu apakah terbaca. Kita print. Ini judul. Ini judul.text ya, cara bacanya judul.text ini. Oke, kita copy deskripsi. Ini deskripsi.text. Oke, sekarang kita coba cek isinya. Judul deskripsi. Kalau kita klik add, nah ini sudah ya, sudah terbaca. Sekarang kita mau membuat apa yang kita input di sini itu masuk ke dalam provider, terbaca di provider. Gimana caranya? Provider.of. Oke, ini belum kebaca karena kita belum import di atasnya. Kita import dulu. Oke. .of context ya. Listennya false. Ini kita deklarasikan dulu, ini nodes provider. Oke, ini sebentar. Ini kok hilang konteksnya. Koma listen false. Nah, ini nodes nggak pakai s ya, node provider. Oke, ini add nodes. Nah, ini ada judul. Ini sudah ada judul. Ini kenapa kok bisa muncul judul sama deskripsi? Itu karena di sini, nah ini judul deskripsi. Diambil dari sininya. Kebetulan aja sama kayak text editing controller kita. Terus kita set ini judul karena sama. Kalau gitu ini saya ganti aja. Ini title. Ini description. Oke, ini kita sesuaikan. Title description. Oke, nah ini title description. Oke, nah kita ngambil title.text dan description.text. Oke, nah, kalau sudah kita save. Nah, supaya ada penandanya, kalau sudah berhasil ditambah, kita kasih snack bar ya. Final snack bar sama dengan snack bar itu ada konten, ini teks berhasil ditambah. Oke, terus kemudian kita panggil pakai scaffold messenger. Scaffold messenger dot of context dot ini ada namanya show snack bar. Salah milih, maaf. Show snack. Nah ini snack bar. Snack bar ini variabelnya dari sini ya. Oke, kita coba. Jadi setelah kita nambah harusnya keluar snack bar.
satu. Kita klik add. Oke, what's wrong? Oh, kita belum setting multi providernya ya. Oke, dia jadi bingung mau nambah di mana. Oke, kita setting dulu di sini multi providernya. Jadi kita bungkus material app dengan multi provider. Kita import dulu. Oke, kemudian di providers. Nah, ini change notifier provider. Terus ini kita kasih node provider. Nah, ini create-nya konteks, terus node provider. Oke, ini nggak perlu. Oke, sudah. Oke, kita coba. Satu. Nah, berhasil ditambah. Ya. Oke, tapi kok lama sekali tadi ya. Kita coba ya. Kita coba cek masuk apa enggak. Oh, belum masuk. Oke, karena di homepage-nya belum kita setting juga. Oke, sebetulnya sudah masuk. Kita buat consumer di sini. Consumer. Oke, sudah import provider. Builder. Ini kita set dulu nama providernya. Terus dalam builder ini ada 3 variabel, 3 parameter ya. Konteks, terus kemudian ini nanti yang akan kita panggil, jadi dari yang berhubungan sama providernya kita kasih nama yang lain aja ya. Jadi misalnya data sama child. Oke, terus kita return list view builder, jadi supaya bisa fleksibel. List view builder, kalau item builder ini biasanya konteks sama index. Oke, dalamnya ada return lagi. Nah, returnnya ini widget terakhir itu kita kasih card. Oke, kita wait. Ini hapus. Nah, ini tak koma dulu. Oke. Terus sekarang kita proses ya, harus ada namanya dalam list view builder ya, harus ada namanya item count untuk membatasi jumlah yang ditampilkan. Nah, ini dapat dari mana? Dari data dot nodes. Nodes itu dari sininya getternya dot length. Oke, sudah. Sekarang kita mau tampilkan di card-nya. Di dalam card ini ada child yang kita pakai adalah list style. Ada list style-nya, ada title, ada juga subtitle. Oke. Nah, sekarang kita panggil di sini data dot nodes dot getternya yang ke index.
ya kan. Dot apa yang mau kita panggil? Title. Data dot notes ke index, yang kita mau panggil description. Oke, kita klik save. Nah, ini tadi yang kita input satu-satu tadi ya, sudah muncul. Kita coba lagi nambah one misalkan. Oke, berhasil ditambah. Cukup lama ya, nanti kita hilangi durasinya ya. Nah, ini sudah muncul one. Oke, kita sudah berhasil membuat provider untuk menambah datanya. Sekarang durasi snack barnya kita setting. Di sini ada namanya duration seconds, kita buat 2 detik aja biar nggak lama-lama. Oke, kita coba lagi tuh gini ya, kita klik add 1 2. Oke, nah ini sudah selesai. Sekarang kita mau buat hapusnya. Hapusnya tadi gimana? Hapusnya ketika kita klik ini salah satu, itu langsung menghapus. Ada dialog dulu ya, ada alertnya dulu, baru menghapus. Oke, itu ada di homepage ya. Jadi di cardnya kita bungkus cardnya ini pakai Inkwell atau gesture detector. Saya lebih suka pakai Inkwell. Kalau teman-teman suka pakai gesture detector juga sama aja. Oke, ini sudah. Nah, sekarang gimana caranya? Kita harus bikin context.read dulu. Terus kemudian sebentar, ini konteksnya oh sorry, di readnya. Nah, node provider nah ini baru bisa kebaca del nodes. Nah, ini kita bisa isi data dot nodes yang ke indeks. Nah, kalau sudah, oh sebentar, kita mau ini langsung kehapus. Ini harusnya keluar show dialog dulu. Nah, ini buildernya. Nah, kalau show dialog ini build context. Nah, di sini kita return lagi alert dialog. Oke, ini ada title. Ini confirm misalkan ya. Terus kemudian ada content. Sorry, bukan di sini, tapi di sini. Konten ini isi tengahnya. Apakah Anda yakin? Yes, yakin. Oke, kita kasih titik koma, Oke, kita rapikan dulu. Nah, sudah. Nah, ini sudah membuat dialog. Kita coba cek dulu ya. Kalau kita klik, nah ini sudah ada dialognya, confirm atau alertnya ya. Apakah Anda yakin? Oke. Tapi kemudian cara ngapusnya nggak gimana, karena kita nggak punya button. Kita tambah button. Jadi dalam alert itu ada action. Actionnya kita pakai text button aja. Yang pertama itu untuk cancel. Jadi ada 2 pilihan nanti, cancel atau delete. Oke, ketika cancel ditekan, kita akan kembali. Jadi navigator .pop konteks. Oke, nah ini cancel. Oke, kembali sudah betul. Sekarang kita tambah satu lagi untuk menghapus. Nah, ini kita tetap perlu
navigator pop konteks, karena setelah dihapus kan kembali lagi ke halaman ini. Kita coba komen dulu ya, nanti kita pakai. Gimana caranya menghapus? Kita pakai yang tadi context.read. Nah, read-nya ini dijelaskan dari provider yang not provider. .dalnotes ya. Ini dari data.notes ya, tadi yang atas notes, oke. Yang ke index. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah, kita coba yang to ya, kita hapus. Nah, ini hapus, tapi kita nggak kembali ke sebelumnya. Nah, ini kita butuh, kenapa kita butuh navigator pop itu tadi. Sekarang kita coba hapus yang one. Nah, gini ini butuhnya. Oke, kita coba lagi. Judul hapus, deskripsi hapus, kita tambah, berhasil ditambah. Nah, ini sudah ada, kita mau hapus. Oke, jadi sekian proyek kita ya. Jadi untuk provider seperti itu, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus pakai model, kemudian pakai, kalau saya lebih suka misah providernya di folder yang terpisah, kemudian kita setting di halaman screens-nya. Kita panggil di multi provider. Ini kalau satu provider bisa pakai cara yang lain, tapi lebih enak multi provider. Jadi kalau misalkan banyak provider, semua bisa dideklarasikan di sini. Terus kemudian kita juga setting consumernya di halaman home atau dimanapun yang dibutuhkan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk terus belajar Flutter. Terima kasih.